Ya, kembali lagi bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih ada Mbak Putu dan juga Mas Leo. Mbak Putu tadi mendengar sendiri yang disampaikan oleh Mas Leo, pernyataan dari korban ini berbeda dengan yang disampaikan pihak panti. Mungkin kita juga bisa menyoroti pihak pantinya sendiri, Mbak. Pengawasannya ini seperti apa kok sampai bisa terjadi hal ini? Ya, bicara soal panti memang banyak aturan yang harus kemudian dipenuhi ya pada saat mereka mulai ingin mendirikan panti, tujuan, bagaimana mekanisme keamanan di dalam, bagaimana kemudian pemenuhan hak-hak anak, baik itu makan, minum, dan pakaiannya. Kan tadi dilaporkan bahwa ternyata beberapa anak itu terlihat tidak terjaga ya, lusuh dan lain sebagainya. Artinya di sini ada indikasi pembiaran. Karena kita tahu bahwa tanggung jawab panti itu luar biasa pada saat mereka niat untuk melakukan mendirikan panti. Tujuannya pasti mensejahterakan anak yang mereka asuh. Bicara mensejahterakan pasti kemudian itu lahir tanggung jawab yang lain kan gitu. Nah di sini kalau kita lihat bahwa pembiaran misalnya tadi dikatakan begitu anak korban kemudian dilakukan kekerasan, panti tidak mengambil upaya untuk tindakan cepat ya, responsif untuk kemudian mengobati luka dan lain sebagainya, itu yang kemudian katanya kan mukanya babak belur tuh. Ya artinya kan luar biasa. Kalau kemudian respon paling mudah saja bawa ke rumah sakit atau bawa ke dokter terdekat kan begitu ya. Tapi kalau kemudian itu tidak dilakukan, padahal korban di depan mata, ini luar biasa pembiarannya. Jadi saya pikir pemerintah Provinsi Jawa Timur juga harus melakukan upaya untuk mengevaluasi panti-panti yang melakukan ada indikasi pembiaran, ada indikasi tidak mensejahterakan anak yang dibawa asuhannya. Itu yang harus dilihat. Karena kita tahu selain itu kan panti ada sertifikasi, kelayakan panti itu ada. Jadi apakah panti ini sudah masuk dalam domain atau lingkup yang sudah dilakukan sertifikasi atau assessment terhadap kelayakan panti. Kalau dianggap tidak layak atau bisa kemudian lihat ke belakang seperti apa kemudian pengurus itu melakukan upaya pengasuhan, maka tidak tertutup kemungkinan panti tersebut bisa ditutup, misalnya seperti itu oleh pemerintah kan gitu. Dan bagaimana kemudian pengelolaan anak yang lainnya. Nah ini yang memang menjadi kemirisan kita sebenarnya. Pada saat mereka sudah dalam kondisi rentan, anak-anak panti itu kan anak-anak dalam perlindungan khusus bahasanya ya. Karena mereka tidak ada orang tua atau kondisi-kondisi rentan lainnya, mereka butuh perlindungan khusus. Makanya kemudian tenaga atau pengasuh yang ada di panti punya tanggung jawab penuh yang menggantikan orang tua. Makanya kemudian kalau ada satu anak yang misalnya dalam kasus ini nggak tahu keberadaannya, pasti harus dicari. Melihat bagaimana perubahan-perubahan anak korban misalnya, saya yakin pada saat sebelum kasus perundungan ini kan diawali dengan kasus pencabulan atau mungkin pemerkosaan. Pasti ada dampak kan korban atau anak yang habis diperkosa misalnya atau dicabuli. Nah ini kan harusnya panti sebagai pengganti orang tua harus tahu kan gitu ya. Kenapa anaknya berubah misalnya dan lain sebagainya. Apalagi korban ini introvert. Maka perlu effort lagi untuk mendalami apa yang sudah terjadi. Mbak Putu, KPAI mungkin apa yang ingin disampaikan atau didiskusikan dengan kuasa hukum mungkin apa? Mungkin bisa artinya begini, dalam proses hukum, karena kuasa hukum pasti lebih banyak bicara tentang proses hukum. Karena kita tahu bahwa pelaku dan korban ini adalah anak-anak, maka ada aturan main ya sebenarnya terhadap upaya penegakan hukum lewat sistem peradilan pidana anak. Nah kemudian kita harus menggarisbawahi juga bahwa selain proses atau peristiwa kekerasan, ada upaya sebenarnya kita lihat bahwa bagaimana kemudian kekerasan ini kan direncanakan bahasanya ya. Karena bagaimana kemudian anak mungkin dijemput atau diajak bertemu dan ramai-ramai kemudian melakukan perundungan, melakukan kekerasan. Dan ada juga yang kemudian memvideokan dan memviralkan. Nah artinya kan ini sangat disayangkan ya. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Mungkin karena ya tadi latar belakang anak, baik itu pendidikan, lingkungan, pengawasan orang tua, sehingga menyebabkan mereka tumbuh seperti itu. Ini menjadi kekhawatiran kita sebenarnya,
karena mereka adalah generasi penerus. Kalau kemudian mental-mental kekerasan ini dibiarkan, mental-mental bahwa sah-sah saja untuk memvideokan kekerasan bahkan direncanakan, tentu ini sangat naif ya, sangat disayangkan. Terlepas dari usia mereka yang anak, maka kemudian edukasi menjadi jalan keluar sebenarnya. Makanya kemudian dalam sistem peradilan pidana anak, semua proses hukum yang dilakukan itu harus berdampak terhadap rehabilitasi dan upaya pendidikan. Jadi anak diberikan efek jera yang kemudian mereka tidak mengulangi kembali. Karena kita nggak mau. Dan harus berhasil itu. Harus berhasil, karena nanti anak-anak beranggapan sekarang kan media sosial itu luar biasa dampaknya. Mereka sangat ingin instan untuk terkenal dan mencari konten-konten apapun bentuknya, ya demi konten melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, efeknya yang kemudian akhirnya berimbas kepada proses hukum. Jadi Mas Leo, saya pikir saya paham bahwa tanggung jawab Mas Leo sebagai kuasa hukum korban juga luar biasa, tapi di pihak berlawanan ada juga anak yang perlu kita lindungi. Jadi saya harap para PH, penasehat hukum ini bisa duduk bersama untuk mencari jalan keluar terbaik. Tapi dengan catatan hukum tetap berjalan ya? Ya, proses hukum kan tetap berjalan. Karena kan kita tahu bahwa tidak bisa mendiamkan hal yang seperti itu. Jadi saya pikir Mas Leo bisa untuk koordinasi sejauh ini, bagaimana upaya Mas Leo untuk koordinasi dengan Pemda, Mas? Karena kan bicara korban ini kan tanggung jawab Pemda untuk rehabilitasi, untuk pendampingan psikologisnya, pengasuhan lanjutan, itu kan penting Mas Leo. Jadi kita harap Mas Leo bisa mengkomunikasikan. Jadi begini Mbak Putu, yang kita sesalkan Pemda Kota Malang, Pemkot Kota Malang ini sangat relatif terlambat, lebih responsif dari ketimbang Pemkot ini adalah Dinsos Provinsi. Pemkot ini sangat tidak bisa mengakomodir korban. Setelah viral, baru semua rame-rame untuk mencari. Kejadian untuk laporan saja, kasihan ini korban. Dari proses laporan itu dari jam 12 sampai jam 1 malam. Jam 12 siang sampai jam 1 malam. Bayangkan korban yang baru mendapatkan rasa trauma, diperiksa pada hari yang lampau sehari kemudian yang dengan jam pemeriksaan yang lama. Inilah yang menjadi dilema kami penasihat hukum. Di salah satu pihak penyidik sangat responsif untuk menangani laporan, tetapi di satu pihak lain kondisi fisik dan psikis korban ini sangat miris, Mbak, sangat memprihatinkan. Pada hari Senin pun itu masih belum didampingi oleh psikolog dari kepolisian, karena pada saat itu Kapolres menjanjikan psikolog sudah ada tetapi laki-laki, sedangkan si korban ini inginnya untuk lebih persentuhannya lebih baik kan kepada psikolog wanita. Tetapi pada hari Senin tanggal 22 November tersebut, dari jam 4 sore sampai jam setengah 1 malam, itu belum ada psikolog. Akhirnya tim penasihat hukum ini, kuasa hukum, bersama LSM, Jaringan Kemanusiaan, mendatangkan mandiri psikolog tersebut. Baru di hari Jumat ketika pemeriksaan, hari Selasa 23 November, ada sedikit perbedaan pendapat antara penyidik dan penasihat hukum, salah satu penasihat hukum, sehingga kita tidak mau diperiksa jika tidak didampingi psikolog. Korban jika tidak didampingi psikolog, kita tidak mau lanjutkan pemeriksaan ini. Sehingga banyak tertundanya pemeriksaan ini karena satu adanya perbedaan pendapat di antara penyidik dan Bapak Kapolres, dengan penasihat hukum juga begitu, Mbak. Jadi ada dengan kondisi fisik dan psikis menghormati ya. Di penyidikan, Mbak. Iya. Ya, saya pikir nanti Mas bisa memastikan agar Kapolres menghormati hak-hak korban untuk pendampingan tersebut, apalagi korban yang mengalami trauma itu kan harus diperhatikan juga. Nggak bisa kemudian meminta keterangan dalam kondisi psikis yang terganggu tersebut misalnya. Bapak Kapolres dalam hal ini kita langsung bertemu pada hari Senin saat korban dan ibunya pertama kali diperiksa itu untuk lanjutan. Bapak Kapolres sangat bijaksana, Mbak. Kami mengacungi jempol untuk Bapak Kapolres. Cuman di tataran, di jajaran di bawah, ya memang agak sedikit ada miskomunikasi lah. Kita tahulah rekan-rekan penyidik
dengan adanya tekanan dari masyarakat, tekanan dari pimpinan untuk menyelesaikan, kami tahu, kami paham, tetapi jangan sampai tingkat emosi kita semua, penyidik PH, malah melukai dari korban, psikis korban. Dan kita perlu acungi jempol untuk kepolisian, biaya visum pun ditanggung oleh pihak kepolisian, Mbak, oleh Ibu Kanit, PPA Kota Malang, Polresta Kota Malang. Kita acungi jempol, kita sangat mengapresiasi kinerja para penyidik, tapi kita harus sama-sama mengerti bahwa yang diperiksa ini adalah korban anak. Dan kita harus tahu kondisi fisik, kondisi psikis korban tersebut. Kita harus pahami. Baik. Iya. Baik, Mas Leo. Memang itu yang harus dihati-hati ya, Mas Leo ya, karena memang kondisi psikis korban juga harus diperhatikan. 13 tahun. Tapi di satu sisi penyidik juga selain memastikan itu, mungkin saya pikir karena pelakunya anak ada batas waktu. Berkejarannya di situ. Jadi harus mengejar batas waktu pemeriksaan terhadap pelaku anak itu sangat singkat. Tapi kemudian jangan sampai kemudian karena batas waktu hak-hak korban itu kemudian jadi kesampingkan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putu, Mas Leo atas waktunya sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tentunya kita akan terus kawal ya. Kita kawal kasus ini. Terima kasih Mas Leo. Perkembangannya. Terima kasih Mbak Putu, Mas Leo, selamat pagi.